Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Untuk agenda pertemuan kali ini kita akan bahas ya terkait dengan program kerja atau proker masing-masing divisi. Seperti halnya tadi yang dari kelompok 76, 77 dan yang terakhir kita di kelompok 78 ya. Yang dimana kegiatan ini lokasinya berada di Kelurahan Sido Kumpul ya, Sido Kumpul. Ya, kemarin ya sudah saya sama beberapa perwakilan dari kelompok 78 itu ke Kelurahan Sido Kumpul dan bertemu sama Bapak Lurah ya. Dan beliau menyampaikan bahwa untuk saat ini memang kondisi Sido Kumpul itu ada beberapa RT atau RW yang terinfeksi COVID ya. Lalu beliau menyampaikan bahwa untuk agar bisa mematangkan dulu konsepnya. Nah, lalu kalau sudah matang konsepnya, baru bisa disampaikan kembali ke Pak Lurah, dan Pak Lurah nanti akan mengkoordinir, membantu akan mengkoordinasikan dengan RT RW setempat. Gitu. Nah, maka dari itu ada baiknya sebelum nanti disampaikan mungkin hari Senin ya, untuk bisa bertemu dengan Bapak Lurah, kita matangkan dulu konsep atau prokernya seperti apa. Oke, Mas Torik, ya saya persilakan untuk bisa mengkoordinir untuk tiap divisinya ya, untuk memaparkan program kerjanya ya gitu. Monggo Mas Torik. Baik Pak. Baik, buat untuk divisi yang pertama mungkin seperti biasa aja. Divisi yang pertama biasanya untuk pemaparan divisi tanggap COVID-19. Mungkin untuk teman-teman dari divisi tanggap COVID-19 buat melakukan pemaparannya. Ya, izin historik. Ini dari teman-teman tahu COVID masih not responding buat saya screen. Mungkin ke divisi yang lain dulu aja. Ya, silakan divisi yang lain dulu. Nanti bisa nyusun. Baik, mungkin untuk teman-teman dari divisi penyuluhan toga itu dulu untuk pemaparan untuk kali ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Trisna sama Mas Tarik, izin untuk share screen dari... Iya, silakan Mas. Ya, terima kasih sebelumnya. Ya, kami dari Divisi Penyuluhan Toga ingin memaparkan hasil program kerja yang akan dilakukan di Desa Sido Kumpul untuk KKN tahun 2021. Untuk selanjutnya akan disampaikan pada teman-teman dari Divisi Penyuluhan Toga. Silakan. Permisi, belum keluar di aku. Share screen. Oke, sudah. Perkenalkan, saya Rizky Amalia, anggota dari Divisi Penyuluhan Toga. Di sini ada Ketua Divisi saya yang barusan membuka ini, yaitu Bagus Prayogi. Saya di sini nggak sendiri, sama teman-teman ada Novita Rizky, Sinta Nuria, dan Siti Wahyunida. Next.
Oke, selanjutnya adalah program kerja dari Divisi Penjualan Toga. Yang pertama adalah menanam tanaman toga. Tanaman yang dipakai oleh Divisi Penjualan Toga ini adalah 3 tanaman polopendem, yaitu kunyit, jahe, dan serai. Alasan dari kami mengambil tanaman ini adalah karena yang pertama, kunyit, jahe, dan serai ini bisa menambah imun dan juga menghadapi virus atau bakteri, mengurangi virus bakteri yang ada di dalam tubuh manusia, yang sangat relate sekali dengan kondisi COVID-19 saat ini. Lalu penyuluhan tanaman toga juga dilakukan oleh divisi kami, gunanya untuk memberikan penyuluhan kepada pembudidaya dan warga sekitar mengenai proses penanaman, perawatan, manfaat, serta nanti hasil dari olahan tanaman toga tersebut yang digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh pada masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Next. Akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya, ini gambaran tanaman toga yang akan kita tanam, yakni tanaman kunyit, tanaman jahe, sama tanaman serai. Saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Berikut hasil survei lokasi KKN di Kelurahan Sidokumpul. Gambar sebelah kiri merupakan kondisi kampung kreasi yang berada di Kelurahan Sidokumpul. Dapat kita lihat bersama bahwa tumbuhan yang ada di sana layu karena terlalu panas, sehingga dari divisi toga ingin menambahkan paranet di taman kreasi dengan contoh gambar yang ada di sebelah kiri. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana realisasi program kerja dari divisi penyuluhan toga. Apabila kegiatan nantinya dapat dilakukan secara offline, kami akan melakukan penanaman bibit toga di polybag di Taman Kreasi yang dengan kegiatan menanam sembari memberikan penyuluhan sehingga ada aksi dan praktik secara nyata. Kemudian yang kedua adalah memberikan penyuluhan terkait manfaat tanaman toga yang ditanam. Yang ketiga adalah sasaran penyuluhan adalah masyarakat sebanyak 15 orang. Kemudian yang keempat adalah serah terima bibit tumbuhan toga kepada perwakilan masyarakat desa. Namun apabila kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara offline, maka kami akan menyiapkan materi dalam bentuk PPT atau creative brief summary dengan memanfaatkan media pembelajaran melalui aplikasi pertemuan online. Kemudian yang kedua adalah video cara penanaman dan perawatan tumbuhan toga dari kami, divisi penyuluhan toga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya, mengenai reng-rengan harga yang akan kami keluarkan dalam pelaksanaan program ini. Yang pertama ada jenis bibit-bibitan, ada bibit tanaman jahe, bibit tanaman kunyit, dan juga bibit tanaman serai yang mana masing-masing jumlahnya 10 bibit. Dengan harga untuk tanaman jahe 5.000 per bibit, dan harga kunyit 5.000 per bibit, dan untuk harga serai Rp1.000 per bibit, sehingga untuk tanaman jahe totalnya membutuhkan 50.000. Tanaman kunyit 50.000, tanaman serai 10.000. Kemudian pupuk organik sebesar 2 kg dengan harga per kilonya 10.000. Kemudian paranet sejumlah 3 meter dengan harga 50.000. Paku sebesar 1/4 kg dengan harga 8.000. Kemudian tali rafia 1 pieces dengan harga 5.000. Kemudian kayu kotak panjang atau biasa disebut kayu sok dengan jumlah 3 kayu dengan harga masing-masing 27.000. Kemudian sarung tangan latex jumlahnya 5 pieces dengan harga 6.000. Kemudian ada isolasi putih besar dan stiker KKN, ada 30 stiker yang mana stiker ini sudah dikoordinasi dengan pihak divisi PDD.
Kemudian yang terakhir ada polybag ukuran 20x30 sebanyak 20 lembar dengan harga 25.000. Sehingga total keseluruhan untuk harga yang akan dikeluarkan pada pelaksanaan program ini sebesar 364.000. Berikutnya adalah alat penunjang kegiatan yang kami perlukan, meliputi 1 linggis, kemudian bendrat, palu, tang, gunting, hingga laptop dan flash disk. Sekian pemaparan dari Divisi Penyuluhan Toga. Ya, Mbak, terima kasih. Pemaparannya sudah bagus ya untuk konsep divisi penyuluhan toga ya. Ada tanaman kunyit, jahe, sama serai. Itu sangat dibutuhkan masyarakat untuk saat ini ya. Mungkin di depan rumahnya belum banyak orang yang menanam tanaman herbal gitu. Kalau saya sendiri mungkin di depan rumah sudah tersedia itu, ada jahe, serai, mengkudu, buah tin, itu banyak. Itu bagus ya. Terkait dengan konsep kegiatannya, apakah mau luring atau daring tadi sudah dipaparkan tadi ya. Sebentar. Kira-kira nanti itu belum ditentukan, Mbak ya, RT RW-nya yang mau di mana belum ya? Kan kemarin ada 2 tempat itu kelurahannya. Ada yang bagian kelurahan Sidokumpul bawah, ada Sidokumpul yang bagian atas gitu. Nah, kemungkinan kalau yang ini lebih cocoknya itu diimplementasikan di RT RW yang bagian kelurahan atas saja, Mbak. Karena kalau nanti yang bagian bawah, yang Sidokumpul Kampung Kreasi itu sudah terlalu banyak kegiatannya, artinya sudah terlalu banyak potensinya. Ini yang belum itu yang perlu kita aplikasikan ke RT RW yang bagian kelurahan Sidokumpul atas, gitu. Oh ya, Pak Trisna izin mau menjawab sebelumnya. Ya. Kemarin pas saat survei itu dari kelompok penyuluhan tugas sendiri itu nggak hadir, Pak, karena anggotanya pada sakit semua. Iya. Sedangkan dari saya sendiri itu dari Tuban karena ada PPKM sendiri nggak bisa ke sana. Terus ini nanti untuk kita kan nggak tahu Pak ya, yang kelurahan atas sama kelurahan bawah itu nggak itu paham. Terus jadi kita kemarin itu bahasnya cuma mau nanamnya itu di Taman Kreasi itu sendiri, Pak. Oh, di kampung kreasi. Iya, kampung kreasi. Itu gini Mas, ya apa ya? Kalau gambarkannya agak susah memang ya, karena gini sih. Ini coba dibayangkan aja ya gitu ya. Jadi ini petanya ini kelurahan Sidokumpul ya, Sidokumpul besar. Nah, dia itu terpisah, Mas. Ya kalau yang kampung kelurahan Sidokumpul yang anggaplah kampung elit gitu ya. Itu ada itu bagian atas, kelurahannya atas. Kalau yang Sidokumpul yang kampung-kampung biasa itu bagian bawah. Setelahnya lampu merah itu ke bawah, itu tempatnya yang kampung kreasi itu, Mas. Yang di bawah. Itu. Nah, gambarannya kalau saran saya, kalau yang ini boleh kalau misal diadopsi untuk yang di kampung kreasi. Tapi alangkah baiknya juga manfaat dari divisi penyuluhan toga ini juga bisa merambat ke perumahan yang ada di sekitaran kelurahan Sidokumpul itu. Kenapa? Karena biar titik poinnya tidak hanya di kampung kreasi terus gitu loh. Ya, maksud saya seperti itu. Biar nanti bisa kesebar ke semuanya gitu. Tapi ya kembali lagi sih ke keputusan Pak Lurah nanti mengizinkan yang mana gitu. Termasuk kalau nggak salah kemarin ditanya kira-kira mau melibatkan berapa RT kalau nggak salah gitu. Kemarin yang ikut waktu survei pertama mungkin dapat informasi terkait itu ya. Jadi tidak bisa mungkin perwakilan saja RT-nya. Jadi nggak semuanya. Kayak gitu, Mas. Berarti nanti untuk keputusannya juga menunggu Pak Lurah, Pak ya, untuk online. Benar. Cuman ini perlu dimatangkan saja. Kira-kira mau berapa kelurahan yang mau diajak gitu ya. Oh ya, baik. Kan kelurahannya ada 44, Mas. Jadi agak terlalu banyak. Memang kita nggak tahu RT RW-nya nomor 1, 2, 3 kita nggak tahu, tapi mungkin dituliskan aja berapa kelurahannya gitu aja.
berapa RT yang mau diajak gitu. Disesuaikan dengan budget ya. Artinya kan ini tadi budgetnya berapa, Mas? Tadi? 360. Ya itu disesuaikan budget aja. Kan nggak mungkin bisa mengcover semuanya ya. Gitu. Perwakilan lah, perwakilan. Iya, baik Pak Trisna. Gitu Mas, mungkin. Tapi sudah secara konsep sudah mateng ya, sudah bagus. Penyuluhan toga. Sebentar ya. Ya itu sih Mas, mungkin ya sudah cukup kok, sudah cukup. Oh iya, terima kasih Pak Trisna untuk. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Mas Torik. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk teman-teman dari divisi penyuluhan toga. Selanjutnya untuk teman-teman, saya kembalikan lagi ke teman-teman divisi tanggap COVID. Apakah udah bisa untuk start pemaparan? Ya, izin masuk. Pemaparannya. Siap, Mas Tarik. Oke. Untuk teman-teman dari divisi tanggap COVID, saya persilakan untuk pemaparan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya perwakilan dari teman-teman kelompok tanggap COVID mau menyampaikan beberapa proker yang sudah disepakati oleh teman-teman untuk saya paparkan lagi bersama rapat koordinasi sama DPR. Ya, langsung aja slide kedua. Ya, di sini dari tanggap COVID kurang lebih sama ya. Untuk program kerja dari tanggap COVID sendiri ada 4. Yang pertama, edukasi COVID-19, itu yang merupakan materi. Untuk program kerja yang kedua, itu pembagian masker. Untuk yang ketiga, pembagian hand sanitizer. Dan yang keempat, tentunya pembagian sembako. Lanjut. Ya, di sini untuk edukasi COVID-19 sendiri, kita memakai 3 materi. Yang pertama tentang apa itu varian COVID dan gejala dan cara pencegahan. Untuk materi yang kedua, kita memaparkan tentang pentingnya memakai masker lapis 2. Dan untuk yang ketiga, kita memaparkan materi tentang varian ajakan vaksin atau varian vaksin sendiri. Ya, di sini untuk mekanisme sendiri, kita memakai plan A dan plan B. Jika plan A-nya offline, kita memakai satu materi video dan 2 materi PPT. Sedangkan kalau misalnya kita dianjurkan untuk online, kita memakai 3 materi video. Untuk offline sendiri, kita memakai sasaran 10-15 orang warga Kelurahan Sidokumpul, atau kurang lebihnya yang sudah disampaikan kalau semisal kita menunggu keputusan dari kelurahan. Next. Ini bisa disampaikan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan pemaparan dari Mas Noval. Yang selanjutnya adalah bagi-bagi masker. Nah, untuk dari divisi kita membutuhkan 100 pieces masker medis untuk dibagikan kepada masyarakat Sidokumpul, yaitu setiap 1 orang mendapatkan 2 masker. Sasarannya adalah 50 warga Kelurahan Sidokumpul. Next. Yang selanjutnya adalah reng-reng harga masker.
100 pieces harga masker medis ini totalnya itu 30. Satu paknya harga 15.000 dengan isi 50 pieces. Next. Yang selanjutnya adalah bagi-bagi hand sanitizer. Untuk bagi-bagi hand sanitizer ini dari divisi tanggap COVID membutuhkan 100 pieces botol yang berukuran 50 ml, terus stiker ukuran diameter 5 cm dengan logo kelompok KKN-nya kita, terus cairan hand sanitizer-nya 5 liter. Nah, untuk mekanismenya kita memberikan 100 hand sanitizer kepada warga Sidokumpul baik secara online maupun offline. Sasarannya adalah warga Kelurahan Sidokumpul. Untuk reng-reng harga hand sanitizer-nya sendiri, itu kemarin kita sudah membeli botolnya 100 pieces dengan harga 1 piecesnya adalah mohon maaf, ini ada perubahan harga ya. Untuk harga 1 piecesnya itu 1.350, jadi totalnya dikalikan 100 adalah 135.000. Dan untuk harga cairan hand sanitizer-nya ini isi 5 liter kemarin kita juga udah membeli, itu harganya ada perubahan juga 113.000. Nah, untuk stikernya ukuran diameter 5 cm ini 100 pieces dengan satu lembarnya A3 yaitu bisa berisi 25, jadi kita membutuhkan 4 lembar yang per lembarnya 5.000, jadi totalnya adalah 20.000. Next. Yang selanjutnya adalah bagi-bagi sembako. Nah, untuk bagi-bagi sembako ini di divisi tanggap COVID bahan-bahannya yang diperlukan adalah telur 3 kilo, minyaknya 14 liter, beras 30 kilo, mie instan 2 dus yang setiap dus berisi 45 kalau nggak salah, dan gulanya 7 kilo. Untuk mekanismenya adalah di Kelurahan Sidokumpul. Untuk online, penyerahan kepada Kelurahan Sidokumpul dan juga kalau offline juga diserahkan kepada Kelurahan Sidokumpul. Jadi dari pihak lurahnya nanti yang membagikan kepada warga-warga setempat. Next. Untuk reng-rengan harga, untuk telur 1 kilonya kemarin juga udah ada perubahan, katanya 1 kilonya 23.000, tapi ini nanti kita juga terdapat perubahan-perubahan di waktu kita melakukan pembelian karena setiap saat itu harga juga bisa berubah-ubah. Untuk minyaknya harganya kemarin juga ada yang bilang 13.500. Untuk berasnya kita hitung 30 kilo dan 1 kilonya adalah 10.000. Nanti misalkan juga ada perubahan akan kami ganti juga. Untuk mie instannya 1 dusnya 40 pieces dengan harga 90.000 dikali 2 totalnya 180.000, dan untuk gulanya 1 kilonya 13.000 dikali 7 totalnya 91.000. Jadi total keseluruhan dari divisi tanggap COVID yang dibutuhkan adalah 1.122.000. Ya, terima kasih. Untuk kurang lebihnya dari program kerja tanggap COVID-19 seperti itu, Pak. Apa ada? Ya, Mas, terima kasih. Ya, bagus sih ya. Udah empat sub pembagiannya di kursi COVID, pembagian masker, pembagian sanitizer, bagi-bagi sembako. Cuma ya gitu, kalau saya lihat memang jumlah anggarannya yang harus dikeluarkan memang cukup banyak ya, karena harus memberikan sembako juga. Ya tapi enggak apa-apa lah. Ya itu perlu dipertimbangkan terkait dengan jumlah orang. Artinya untuk bagi-bagi sembako itu kalau bisa memang benar-benar yang pihak-pihak yang membutuhkan ya. Jangan diberikan pada orang yang sudah misal kita lihat mampu ya jangan. Nah, makanya itu yang saya bilang tadi, kalau mungkin rekan-rekan mahasiswa yang mungkin yang berdomisili di Gresik, mungkin tahu ya posisinya sudah rukun ada ke bagian atas sama yang bagian bawah. Untuk yang mungkin ya, menurut saran saya untuk yang bagi-bagi sembako ini berikan mending yang bagian Sidokumpul bagian bawah. Ya memang itu daerah di sekitaran yang Kampung Kreasi.
ya. Itu memang banyak yang kurang, istilahnya kurang mampu lah gitu ya. Sedangkan untuk bagian atas itu sudah banyak ya, termasuk rumah-rumah elit sebenarnya di situ. Lalu apa namanya, untuk hand sanitizer ini bukan membuat sendiri Mbak ya, artinya ini apa namanya, tinggal beli saja gitu ya, atau gimana? Iya, Gimana jelas Mas? Pak. Iya ya. Untuk hand sanitizer kita beli kok Pak, Oh jadi beli ya. langsung jadi gitu. Ya Mas, lebih baik seperti itu karena ada beberapa kelompok yang lain ya agak lucu juga sebenarnya. Apa ya, dia membuat gitu, saya coba berikan feedback. Artinya kalau membuat sendiri nanti yakin istilahnya siapa yang menjamin keamanannya. Artinya setelah dipakai tidak ada iritasi kulit ya atau gatal-gatal atau apa yang justru eh, tidak membersihkan malah membahayakan. Ya artinya walaupun dah ya tahu komposisinya alkoholnya 90%, nanti H2O-nya sekian, ini sekian, ya itu cuman kan saya juga takut ya, artinya harus ada orang yang memvalidasi untuk memastikan bahwa produk hand sanitizer yang sudah dibuat tadi aman gitu. Nah, ini kalau Masnya yang di kelompok 78 ini membuat beli langsung secara praktis ya sudah lebih aman seperti itu. Lalu masker sama hand sanitizer juga kalau bisa kembali lagi ke kelurahan ya, artinya ke RT RW yang benar-benar membutuhkan ya, bukan orang-orang yang mungkin sebenarnya warganya sudah mampu membeli sendiri kayak gitu. Saya sarankan memang lebih tepat sasaran kayak gitu. Ya seperti halnya itu loh Mas, apa namanya BLT ya, bantuan langsung tunai kayak gitu kan juga kalau tidak tepat sasaran kan eman-eman. Jadi saran saya memang lebih baik langsung dilihat dulu kondisinya, oh seperti ini, ya, mungkin berarti lebih baik ini saya berikan ke kelurahan yang mana gitu. Lalu untuk edukasi COVID sendiri, ini bisa merambah ke semua sih. Kalau edukasi COVID bisa mulai dari edukasi terkait dengan varian-variannya, lalu misal bagaimana untuk prokes ya, untuk prokes seperti apa, atau tips isoman ya, itu kan lagi tren juga ya. Tips isoman karena sekarang itu juga rumah sakit sedang penuh-penuhnya ya. Bagaimana sih isoman yang tepat itu seperti apa? Nah ini mohon kalau tips isoman harus ada sumbernya Mas. Ya harus ada sumbernya. Artinya kita bukan searching dari Google, bukan searching dari WordPress, dari istilahnya bukan sumber-sumber yang kurang dipercaya. Ini kalau bisa pakai metode ATM saja. Artinya amati tiru modifikasi. Jadi kalau Masnya misal bisa search di YouTube, oh ternyata ada tips isoman yang dikeluarkan oleh dari rumah sakit, itu monggo bisa ditiru. Tapi mungkin alat peraganya atau peraganya itu beda. Nah, itu bisa seperti itu. Tapi sumbernya harus terpercaya ya. Jangan katanya-katanya istilahnya atau searchingnya dari Facebook ya, searchingnya dari sumber-sumber yang kurang kompeten. Takutnya tidak memberikan solusi malah membahayakan. Karena sangat kritikal sekali kalau masalah COVID ini. Itu sih Mas, masukan dari saya. Tapi kurang lebihnya tadi sudah bagus ya, sudah 4 sub dari divisi tanggap COVID ya. Cukup sih dari saya Mas. Iya Mas. Iya Pak, terima kasih. Mungkin untuk yang Bapak bilang tadi, untuk yang sembako atau masker yang hand sanitizer itu memang kita sasarannya untuk yang terdampak Pak. Mungkin teman saya lupa untuk nyampein. Iya. Ya, terima kasih teman-teman. Sama Bapak Trisna telah mendengarkan dari program kerja dari Tanggap COVID sendiri. Saya kembali lagi ke Mas Torik. Baik, terima kasih buat teman-teman dari TV Tanggap COVID-19. Selanjutnya untuk pemaparan divisi inovasi pembelajaran. Mungkin dari teman-teman dari divisi inovasi pembelajaran, apakah sudah siap untuk pemaparan? Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari divisi pembelajaran akan memaparkan program kerja dari divisi inovasi pembelajaran KKN 78 Sido Kumpul sendiri. Yang pertama, anggota divisi inovasi pembelajaran yang terdiri dari 1. Auralia Miftahul Jannah sebagai koor dari sistem informasi. Yang kedua ada Sylvia Kodariati dari teknik lingkungan. Yang ketiga ada Wanda Astika Novianti dari ekonomi pembangunan. Yang keempat ada Winarti dari ekonomi pembangunan. Dan yang terakhir ada Ismi Fajar Mauliyah dari agroteknologi. Untuk nomor 1, program kerja divisi inovasi pembelajaran yaitu memberikan pengetahuan tentang salah satu atau mata pelajaran untuk pelajar sekolah dasar atau SD di Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Yang kedua, memberikan praktek tentang kesenian dengan memanfaatkan barang bekas untuk pelajar sekolah dasar atau SD agar tidak jenuh menghadapi pandemi yang belum usai. Yang ketiga, memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada pelajar sekolah menengah pertama atau SMP. Yang terakhir, memberikan sosialisasi kepada pelajar sekolah menengah atas atau SMA terkait dengan kampus UPN Veteran Jawa Timur. Untuk sasaran sendiri dari inovasi pembelajaran yaitu kita menyasarkan untuk pelajar SD, SMP, SMA. Kurang lebih dari SD sendiri itu ada 25 peserta kita target, dan pelajar SMP 20-30 peserta, dan pelajar SMA kurang lebih 20-30 peserta. Untuk teknisnya sendiri yaitu pemberian materi belajar serta praktek untuk anak SD dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi Meet ataupun menggunakan animasi atau video pembelajaran. Yang kedua yaitu penyuluhan tentang bahaya narkoba yang diberikan untuk pelajar SMP dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi Meet ataupun animasi atau video pembelajaran. Yang ketiga, untuk sosialisasi tentang kampus UPN Veteran Jawa Timur, kita memberikan sosialisasi untuk pelajar SMA dilakukan secara daring ataupun menggunakan video. Untuk seluruh pembelajaran ini kita memberikan reward bagi peserta yang aktif dalam kegiatan yang kita adakan sebagai apresiasi semangat belajar yang tinggi. Untuk anggaran dana sendiri kita menganggarkan ATK, pulsa, dan dana arjen, di mana ATK sendiri itu ATK dan pulsa itu untuk reward peserta yang aktif dalam kegiatan ini, di mana ada 5 anak untuk 15.000 untuk 5 anak untuk pelajar SD dan 12.000 untuk dikali 3 anak untuk pelajar SMP dan 12.000 dikali 3 anak untuk pelajar SMA serta dana arjen, dan total dananya sendiri yaitu 200.000 untuk pengeluaran divisi inovasi pembelajaran. Sekian pemaparan dari divisi inovasi pembelajaran. Mungkin ada tambahan dari Bapak Trisna. Iya Mbak, coba yang slide yang tetap ditampilkan saja yang tadi. Slide-nya ditampilkan lagi. Yang slide kedua, kalau salah. Ya, yang kedua, ya ini program kerjanya. Oke, memberikan pengetahuan tentang salah satu macam, memberikan praktek tentang kesenian, yang tentang bahaya. Oke.
4 ya, 4, berarti 4 kegiatan ya kira-kira ya. Iya, Pak. Hmm. Sebelumnya Ya, mohon yang maaf Pak, ya, bisa menambahkan. silakan. Jadi di situ kan untuk anak SD itu ada 2 pelajaran Pak. Jadi di situ ada pengetahuan tentang pendidikan, di situ juga ada tentang praktek. Nah itu tuh kita laksanakannya dalam satu hari sekaligus Pak. Jadi dalam pertemuan itu kita memberikan pengetahuan, lalu break sebentar, langsung kita lanjutkan dengan membuat kerajinan dari bahan barang bekas itu tadi Pak. Seperti itu. Ini dilaksanakannya secara, kan butuh kalau praktik ya. Kalau praktik secara luring atau daring, Mbak? Ini Pak, sementara kan untuk divisi pendidikan sendiri concernnya kan ke daring Pak. Jadi nanti itu bakal kita menyiapkan kalau misal teman-teman dari sana merasa terbebani dengan dengan kuota, jadi nanti solusinya adalah kita bisa gabung ke grup WhatsApp gitu Bapak. Nanti kita bakal nge-share link video dari yang dibuat oleh dari tim 78 ini, KKN kelompok 78 ini gitu Pak. Ya, ya sudah bagus sih Mbak. Ini misal SD berarti tentang pengetahuan pelajaran secara umum berarti. Narkoba, kalau SMP berarti bahaya narkoba, ya benar ini. Ini masa-masa anak nakal itu SMP. Kalau SMA, ini sekaligus promosi berarti ya. Kampus UPN Veteran Jatim. Ya, soalnya ya. Kita mikirnya kalau misalnya SMA dikasih pelajaran tuh malah takutnya menyelewengkan. Nah, mungkin kalau kita memberikan lebih asik ya. Kalau biar enggak itu Pak, biar mereka tuh tahu kampus di UPN itu ada apa aja, gimana kehidupan di kampus, lebih sharing gitu sih sebenarnya. Iya, benar. Oke. Ya untuk yang SD Mbak, mungkin saran dari saya apa ya? Yang mungkin ditanyakan dulu kira-kira mata pelajaran kan banyak. Ditanya aja yang paling sulit apa gitu aja. Jadi misalnya matematika Kak, misalnya seperti itu ya itu aja yang spesifik. Jadi enggak semua mata pelajaran. Jadi satu yang spesifik, misal memang bisa diadakan secara daring Google Meet ya enak, atau dibuatkan video animasinya itu juga lebih bagus gitu. Nah itu saran saya spesifik aja Mbak. Jadi nggak perlu semua dibuatkan animasinya sih gitu. Mohon maaf Pak, izin menjawab deh. Jadi dari anak SD sendiri sejauh ini dari adik-adik saya itu rata-rata anak SD pelajarannya tematik deh Bapak. Jadi di situ ada pengetahuan, ada matematika, dan dia juga ada tentang kesenian jadi satu. Jadi namanya itu tematik ya. Iya, tematik ya. Kemungkinan nanti kita bisa memilih konsepnya, pembahasannya itu tentang tematik itu, dan untuk video animasinya juga kita pasti membuat Pak. Jadi kan tematik itu kan sudah keseluruhan menjadi satu. Nah nanti itu kalau misal jadi kami kalau misal itu ditayangkan di pembelajaran daring, takutnya kan malah banyak siswa yang nggak kondusif. Jadi kita waktu daring itu fokus ke PPT Bapak. Tapi untuk videonya tetap kami buat dan itu bakal dikasih linknya gitu. Jadi biar bisa dibuka teman-teman sendiri gitu Bapak. Kalau misal kita takutnya kalau berdasarkan pengalaman, kalau anak-anak SD dikasih share screen soal kayak gitu tuh malah rata-rata tuh mic-nya tuh nggak dimatiin Pak, terus nggak dihiraukan. Jadi kan mending kita berikan video dari link itu, dikirimkan di grup WhatsApp atau gimana nanti menyusul untuk teknisnya Pak. Tapi kurang lebih seperti itu sih. Ya. Makanya kalau kegiatan daring itu mohon maaf kadang memang Mbak ada yang garing gitu ya, artinya
Ya orang bisa bisa jadi siswa SD apalagi ya kadang kan hanya dengarkan atau SMP SMA juga mungkin kalau dengarkan saja kan mungkin agak bosan gitu-gitu. Tapi kalau misal kita buat interaktif dua arah gitu ya dan si anak-anak itu benar-benar terlibat gitu ya. Nah, itu mungkin lebih bagus ya gitu. Ya intinya dihidupkan lah ya, dihidupkan kegiatannya di selama daring itu bisa dua dua arah gitu ya. Kan beda banget Mbak, misalnya saya memaparkan satu materi aja, sampai mendengarkan terus ini, kan pasti bosen ya, apa nggak ada interaksi di antara keduanya. Jadi ya kalau untuk daring bisa bisa berupa video animasi atau bisa kuis ya, kuis yang banyak melibatkan langsung ke anak-anaknya gitu. Yang aktif malah justru anak-anaknya daripada kita. Kita hanya sebagai fasilitator aja, misalnya seperti itu. Iya Ya, Bapak, Mbak. makanya ada apresiasinya itu, jadi biar minat dari teman-teman itu lebih tinggi gitu Bapak. Iya, iya, benar. Itu. Ya Mbak, kalau saya sih sudah ya, sudah mencakup semuanya. Sebentar. Ya sudah mencakup kok, sudah mencakup semuanya. Monggo kalau, oh sih, sebentar, ada satu lagi sih yang menarik sebenarnya ya. Ada kegiatan lain misalnya, kalau di situ enggak ada pojok baca ya, tempat ini loh, tempat untuk anak-anak misalnya apa namanya, kalau ada di situ entah tempat kosong atau lahan kosong dibuatkan pojok baca ya monggo kalau ada gitu ya, tapi kalau enggak ya nggak usah. Langsung misalnya ada dibuatkan lomba atau kompetisi ya, lomba mewarnai atau lomba tebak tebak gambar atau lomba tebak kata atau terserah ya, dibuat kuis itu juga bisa. Ya, tapi secara keseluruhan ini sudah mencakup semua kok. Tapi kalau misal nih, Ya. kalau ada ide pojok baca ya monggo, nggak apa-apa. Ya. Jadi gini Bapak, dari tim kami sendiri, divisi kami mohon maaf, sebenarnya udah ada pikiran kayak gitu Pak. Itu kan sementara kan dari kelurahan mintanya online, ini secara daring semua. Tapi untuk secara luring kami sudah memikirkan dengan membuat kayak gitu Pak, mirip seperti Bapak, kayak ada kita bikin buku, ada buku cerita sih lebih tepatnya. Jadi kayak ada bisa membaca anak-anak kayak gitu, terus ada kuis, ada permainan juga. Nah, karena memang dari kelurahannya sementara ini masih online, jadi itu sudah kami masukkan Pak jika memang itu dibutuhkan saat offline, tapi kan ini menimbang dari sana kan juga online, jadi kita pembelajaran itu video conference itu sambil ada bermain, sambil belajar. Ya, gitu Pak. Ya, ya Mbak, cukup ya. Insya Allah sudah mengcover semuanya, sudah bagus. Siap Pak. Ya sudah Mbak, silakan nanti untuk divisi berikutnya ya. Baik, terima kasih buat teman-teman dari divisi inovasi pembelajaran. Selanjutnya untuk teman-teman dari divisi inovasi teknologi dan pariwisata mungkin bisa melakukan pemaparannya. Ya. Terima kasih untuk Mas Torik sama Pak Tresna untuk waktunya. Mohon izin untuk share screen. Iya, silakan. Iya Mas.
ada kesulitan? Nggak bisa share screen ya? Oh iya iya. Atau mungkin divisi lain dulu Mas Torik, nggak apa-apa. Divisi yang lain monggo. Baik, karena menimbang dari teman-teman dari divisi Inovasi Teknologi dan Pariwisata masih terhambat untuk masalah jaringan, selanjutnya saya dulu untuk teman-teman dari divisi UMKM. Mungkin dari teman-teman divisi UMKM bisa melakukan pemaparannya sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin share screen dulu, Pak. Iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari divisi UMKM akan memaparkan program kerja kami yang akan dilaksanakan selama KKN. Program kerja kami sendiri ada 3. Yang pertama ada penyuluhan, temanya digitalisasi UMKM. Kemudian yang kedua ada rebranding kemasan produk. Kemudian yang ketiga ada video profil UMKM. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di slide show aja Mbak, itu di F5 biar agak besar gambarnya. Baik, untuk rapor pertama akan saya jelaskan. Yang pertama ada penyuluhan dengan tema digitalisasi UMKM. Materinya yaitu yang pertama peran media sosial sebagai strategi pemasaran di masa pandemi, beserta contohnya. Kemudian ide bisnis yang berpeluang di masa pandemi. Juga cara menarik perhatian konsumen dengan kita memberikan materi terkait bagaimana cara foto, desain, caption, atau edit. Kemudian contoh aplikasi edit yang sederhana seperti Canva atau PixArt dan sedikit dengan tutorial. Untuk teknisnya sendiri, materi akan di-share ke feed Instagram kelompok kami berupa rangkuman untuk tambahan informasi pembaca. Kemudian penjelasan akan menggunakan PowerPoint. Kemudian dilaksanakan secara offline atau online atau bersamaan. Ini dari kami masih melihat situasi lanjutannya bagaimana. Kemungkinan online. Apabila offline, perwakilan masyarakat pemilik UMKM sebanyak 10 hingga 20 warga yang mewakili RT. Jadi, satu warga, satu RT. Kemudian untuk sistem online, dibagikan link ke semua warga yang ingin bergabung. Terus, kami akan memberikan ke perwakilan Pak Lurahnya atau mungkin dari masing-masing ketua RT. Kemudian penyuluhan ini akan didampingi oleh BBL untuk memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya, silakan diajukan.
Baik, sepertinya ada kendala untuk pemaparannya. Yang kedua, rebranding kemasan produk. Ini kami bertujuan untuk membantu UMKM dalam rebranding kemasan agar lebih menarik. Dengan teknis, materi akan di-share ke feed Instagram, berupa rangkuman juga, dengan tema perlunya rebranding kemasan produk. Kemudian kami akan survei mencari produk UMKM yang sekiranya masih memiliki kemasan produk yang kurang menarik. Setelah kami menemukan target produk UMKM, akan kami berikan contoh desain baru. Kemudian kami sosialisasikan kepada pemilik UMKM dengan memberikan kelebihan dan kelemahannya. Apabila pemilik UMKM telah menyetujui, maka akan dibantu dalam proses rebranding kemasan tersebut. Berikut gambaran dari rebranding kemasan. Ini sebelah kiri saya dapat dari Instagram Kampung Kreasi. Mereka memproduksi keripik dari sayuran yang masih dengan kemasan plastik biasa dan stiker. Rencananya dari kami akan dibuatkan kemasan seperti yang ada di gambar kanan dengan tambahan logo, ada list menunya, terus kemudian komposisi dan expiry date-nya. Kemudian untuk program kerja yang ketiga, iya Pak. Mohon maaf Pak, ini kalau di slide saya jadi lemot ini laptopnya. Ya, enggak apa-apa, Mbak. Ya, gitu dulu aja, enggak apa-apa. Oh, iya, Pak. Saya lanjutkan. Untuk program kerja yang ketiga sendiri ada video profil UMKM dengan tujuan membantu mempromosikan UMKM melalui video. Dengan teknis, kami akan mencari UMKM yang ada di Sidokumpul, kemudian kami buatkan video dan di-share ke semua sosial media KKN. Untuk sosial media yang memiliki durasi pendek, satu video, satu UMKM, seperti contohnya di Instagram, story Instagram, atau di TikTok. Kemudian untuk sosmed yang memiliki durasi panjang sendiri, akan kami gabungkan beberapa video sebelumnya, seperti di YouTube atau di IGTV. Kemudian untuk sosmed lainnya seperti Twitter, cukup share link beberapa sosmed tersebut yang presentasi dari UMKM. Ya, sudah Mbak ya? Sudah Pak. Ya, untuk divisi UMKM ini memang bisa langsung merujuk ke Kampung Kreasi karena kemarin mereka sudah punya ya beberapa produk yang menggunakan sayuran ya, sayuran dari hidroponik yang mereka tanam sendiri, dan juga kayak kemarin ada keripik sayur, ada keripik apa gitu ya, yang mereka olah sendiri memang. Nah, tinggal nanti packagingnya, ini kita bantu dari packagingnya. Kemarin saya lihat ada beberapa produk yang memang packagingnya masih kurang ya, masih kurang bagus. Nah, ini dengan hadirnya sampean mungkin bisa menyempurnakan gitu ya, menyempurnakan. Tapi sekali lagi ya terkait dengan packaging bisa dipikirkan juga terkait dengan harga package-nya sendiri per pieces itu berapa gitu, sehingga nanti harga dari produknya sendiri tidak membengkak ya, karena takutnya mereka sudah menetapkan harga untuk penjualan, tapi karena ada tambahan packaging justru tambah mahal gitu. Bisa lihat itu Mbak yang atas itu, yang slide yang atasnya. Enggak, ya, yang gambar produknya, yang nomor 5 itu, nomor 5. Oh, iya. Ya, ya seperti itu berarti produknya kan. Nah, kalau dibandingkan yang kanan kan memang lebih lebih menarik gitu ya.
Gitu ya. Terlalu tinggal nanti ditanyakan ya terkait dengan setelah packaging sudah selesai, kira-kira pemasarannya mau dikemanakan gitu. Kalau yang beli cuman daerah sekitar saja kan kurang optimum. Artinya kita bisa perbandingkan melalui platform media sosial ya di Shopee atau di Instagramnya ya di kelurahan tersebut atau via WA, via Facebook ya itu perlu dipikirkan kira-kira yang pas itu di mana gitu. Ya. Ya, baik. Itu cukup banyak itu keripik bayam, keripik selada, stik sawi, stik kangkung sama mie sayur. Ya, kebetulan mereka memang cukup kreatif sih, apa artinya nanamnya di kampungnya sendiri, petik sendiri, bisa dirupakan macam-macam kayak gitu. Memang dasarnya kampungnya memang kreatif gitu. Tinggal kita masuknya di packagingnya aja. Lalu terkait dengan apa namanya untuk penyuluhan mau di seperti apa Mbak penyuluhannya nanti? Offline, online? Kalau Mas lihat kondisi sekarang sih online, Pak. Online ya? Ya tinggal nanti gini aja Mbak, diajak saja Bapak Ketua yang ada di kampung kreasi itu. Insya Allah beliaunya mau kok membantu koordinir gitu. Cuman yang dipikirkan itu adalah kuota ya, artinya kuota internet ya, yang warga itu gimana? Apakah sudah dianggarkan dari kelompok KKN-nya atau bagaimana gitu? Karena mereka pun bukan ini Mbak, artinya paket data bagi mereka juga berat Mbak. Gitu. Iya, Pak. Itu perlu misal ya dilibatkan saja 5 atau 10 orang gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Gitu. Ya karena mereka ini Mbak bukan kelas menengah atas ya, mungkin istilahnya tingkat ekonominya itu loh yang mereka juga untuk membeli paket data saja juga mungkin agak berat ya gitu. Ya Mbak, itu saja sih ya. Overall sudah bagus ya, sudah bagus konsepnya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian pemaparan dari divisi UMKM. Saya kembalikan ke Mas Pak. Baik, terima kasih dari teman-teman divisi UMKM. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke teman-teman divisi inovasi teknologi dan pariwisata. Dipersilakan untuk pemaparannya. Ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Kami dari Divisi Inovasi Teknologi dan Pariwisata akan menjelaskan pemaparan yang sudah didiskusikan dari divisi kami. Yaitu, program kerjanya ada 2, yaitu alat peniris minyak sama membuat banner protokol kesehatan, publikasi dan desain penanda wisatawan atau video profil pendek wisata edukasi di Kampung Kreasi. Nah, ini kayaknya ini alat peniris minyaknya. Tujuan yang untuk kenapa kita memilih alat ini dikarenakan yang kemarin survei ada warga sekitar yang di sana jualan kayak keripik ya Pak ya. Nah di sana karena keripiknya kayak katanya yang survei itu banyak minyaknya, jadi kita usulkan untuk membuat kayak alat peniris minyaknya. Nah ini anggaran dana dari Divisi Inovasi Teknologi sekitar 660-an. Ya, sekian dari kelompok divisi kami. Sudah. Sudah, Pak. Gini, sebentar. Yang alat peniris minyak memang segitu Mas ya harganya, 600.000 ya? Iya, Pak. Bahan-bahannya apa saja Mas yang peniris minyak ini?
Saya kayaknya dari divisi kami nyari yang langsung jadi, Pak. Nyari kayak di outsource gitu, Pak. Jadi kayak bahannya agak mahal lah. Iya, yaitu dinamo, kipas, saklar, toples, kabel pipa. Nah, artinya gini Mas, misal nanti apa ya, ada warga di situ mungkin kan butuhnya bukan satu ya, bisa jadi 2, 3 atau 4 gitu. Artinya kalau misal ini harganya bisa di-reduce lagi, bisa dikecilkan lagi, mungkin kan mereka bisa menduplikasi secara massalnya itu nggak semahal itu gitu loh. Saya kurang tahu sih kira-kira yang bikin mahal itu apanya gitu loh. Apakah dinamonya atau apanya gitu. Gini, menurut saya juga kapasitas produksi yang dari keripik sananya, Pak. Kalau buat kayak bahan yang kecil pasti kayak misalnya berapa kilo ya. Butuhnya alat kayak penampungnya kan dikit. Kalau misalkan dari kapasitas produksi yang di sananya banyak, berarti kita kayak bikin yang besi-besian gitu, Pak. Beli yang besi. Jadi agak mahal sih memang. Iya. Oh, ini masih rencana Mas ya, masih rencana. Iya, rencana. Tapi bisa jadi lebih murah gitu ya. Ya, idenya sudah bagus ya Mas, alat peniris minyak. Saya baru tahu juga sih. Ya, produk Humit ini ya ini enak. Nanti tinggal mereka berapa kilo dimasukkan ke dalam toples, ditiriskan gitu ya. Iya. Terus yang tadi Mas, yang di atasnya ada program yang lain, banner pariwisata sama apa tadi? Saya kurang. Yang ini. Iya itu. Iya, video pendek Mas. Jadi mereka memang menyampaikan, mereka belum, sebenarnya mereka sudah progres membuat video profil wisata edukasi kampung kreasi, cuman belum selesai. Ini bagus sekali, sampean bisa masuk ke situ untuk bisa membuatkan ininya ya, video pendeknya itu. Mereka sudah membuat tapi belum selesai. Tinggal editingnya ya Pak ya berarti. Ya, mungkin finishingnya, atau saya juga kurang tahu mereka mengeluarkan biaya atau tidak ketika membuat video profil itu gitu. Ini enggak apa-apa wis, dengan hadirnya sampean sama tim bisa membantu di apa namanya, pembuatan video kampung kreasi itu. Lalu untuk desain penanda wisatawan mau ditaruh di mana ini? Berupa apa Mas? Maksudnya penanda wisatawannya seperti apa? Kayak dari kitanya masih belum bikin konsepan itu ya Pak, masih kayak rencananya dulu Pak, masih belum kesananya. Soalnya gini Mas, yang sepengetahuan saya kemarin mungkin ada di foto dokumentasi kegiatan ya, itu kan di depan kampung itu sebenarnya sudah ada papan tanda itu, bahkan ada ininya, rute gitu, kayak tanda guidance-nya itu ada, mereka sudah membuat palangnya sudah. Saya kurang tahu sih desain penanda wisatawannya seperti apa sampai. Nah, sama ini Pak, kelompok divisi kami ini untuk memperbarui desain gelang yang di sananya Pak. Itu saya juga mau bilang itu. Jadi desain gelang yang kemarin mereka kasihkan ke kita itu memang masih ini Mas, kayak apa ya, kurang elegan lah, kurang bagus gitu. Itu mungkin perlu didesain ulang, dan juga pemilihan bahan ya, pemilihan bahannya itu mungkin bisa didesain ulang Mas. Ya itu bisa juga, boleh lah. Cuma ya itu Mas, yang desain penanda wisatawan saya kurang paham sih. Kira-kira apa itu ya, penanda wisatawan? Ya itu maksudnya gelang mungkin. Ya, gelang mungkin. Ya. Untuk banner protokol kesehatan ini ini kan harusnya masuk divisi tanggap COVID Mas. Yang di kampung kreasinya Pak. Oh, kampung kreasinya ya. Iya. Berarti kelengkapan untuk ini ya, pariwisatanya. Ya. Ya Mas, sudah mencakup Mas ya, divisi teknologi, alat penulis minyak tadi, pariwisata ya, buat video sama
ini ya untuk gelangnya untuk wisatawan gitu ya. Ya, Pak. Ada satu lagi sih sebenarnya yang kurang mereka itu, yang nggak tahu saya nggak kurang paham juga bisa masuk ke divisi mana, tempat parkir. Itu saya kurang tahu orang. Jadi kalau misal tidak pandemi gitu ya, parkir itu mau diletakkan di mana, dan desainnya seperti apa, itu mereka kayaknya belum memikirkan sampai ke situ. Tapi kalau rute untuk kegiatan pariwisatanya itu sudah bagus, mereka sudah matang. Mulai dari tempat untuk foto yang instagramable sudah, untuk tempat di sana ada namanya kopi sampah. Jadi orang mengumpulkan sampah 1 kilo ditukar dengan kopi, itu sudah bagus. Yang 3 kadang mereka kurang bisa memisahkan antara ini sih, yang namanya juga kampung ya, digabungkan semua spot yang antara tempat orang cuci-cuci atau masak gitu ya, sama tempat wisatanya itu masih kegabung semua. Itu ya mungkin perlu diperbaiki sih sebenarnya. Jadi kemarin kita jalan itu ya kita nyuwun sewu ke mereka. Jadi mau foto gitu tempatnya masih gabung sama orang masak, orang ini gitu. Terus tempat untuk pakan untuk peternakan sapi itu ada di belakang. Tapi ya gitu, mereka sepertinya masih proses ya, masih pengembangan. Jadi masih belum matang untuk peternakan sapinya mau dijadikan seperti apa edukasinya. Tapi kalau kemarin saya dapat leafletnya yang mereka sebarkan kemarin, itu sudah ada tarif untuk wisatawannya berapa ya, untuk edukasi tanaman hidroponik berapa, itu sudah ada semua. Ya, ya itu Mas ya, sudah bagus ya untuk konsepnya. Ya mungkin nanti segera dieksekusi aja. Iya Pak, terima kasih. Sekian dari divisi teknologi dan pariwisata. Saya kembalikan ke Mas Torik. Ada lagi Mas, bisa divisinya atau sudah 6? Ya berapa nih saat? Terakhir ini PDT Pak. Oh iya, tinggal satu aja berarti ya? Iya Pak. Ya oke. Ya mungkin dari teman-teman dari dokumentasi bisa memulai pemaparannya. Baik, terdengar ya Pak? Saya izin ya terdengar Pak. ya, Pak. Sudah terlihat presentasinya? Sudah Mbak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari divisi PDD mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan progres dari divisi PDD. Ini anggota kelompok PDD, ada Pinky selaku koor, terus saya sendiri, Mima, Apis, dan Zul. Oke, ini tugas PDD. Yang pertama, mendokumentasikan segala kegiatan KKN kelompok 78 di Kelurahan Sidokumpul, dan juga membuat segala sesuatu mengenai kebutuhan desain digital kelompok 78, mengolah hasil dokumentasi menjadi konten yang nantinya akan di-upload di media sosial, kemudian menjalankan media sosial guna memberikan informasi bagi semua pihak mengenai kegiatan KKN kelompok 78. Nah, progres dari kami yang pertama sudah membuat logo. Berikut logo dari kelompok 78. Filosofinya angka 78 dengan konsep futuristik memberi kesan optimisme. Lalu 7 awan merepresentasikan mengenai 7 divisi yang saling terikat. Lalu ada garis putus-putus yang melambangkan koordinasi tim dalam bekerja sama sehingga terintegrasi dan seluruh hal dapat berjalan dengan lancar. Lalu warna biru memberi kesan ketenangan, tanggung jawab, serta profesionalitas. Representasi warna hijau juga karena alma mater UPN, warna hijau memberi kesan kestabilan dan keseimbangan. Lalu warna kuning merepresentasikan logo UPN dan logo Kabupaten Gresik. Warna kuning juga memberikan kesan keluhuran, budi, dan juga kebijaksanaan. Lalu yang kedua kita juga
bertugas di bidang sosial media. Tujuan kami menggunakan media sosial adalah untuk memberikan informasi terkait kegiatan KKN tematik bela negara di Kelurahan Sidokumpul. Dengan adanya media sosial ini, kami juga dapat menjangkau masyarakat luas dengan kegiatan kami, sehingga diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Kelurahan Sidokumpul ini. Platform yang kami gunakan ada 5. Yang pertama Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan juga Twitter. Dan yang Facebook ini kemarin ada masalah buat bikin Facebooknya, jadi mungkin menyusul. Lalu kita yang di bagian Instagram, sudah bikin Instagram dengan nama KKN 78 Sidokumpul. Kemudian ini ada template live report dan juga template upload dengan ukuran yang berbeda menyesuaikan ukuran Instagram. Lalu ini juga rencana feeds biografi per anggota. Ada 2 desain, yang pertama seperti itu, yang kedua fotonya hitam putih seperti itu. Lalu kita juga bikin YouTube, kelompok 78 nantinya akan diisi mengenai kegiatan-kegiatan dari tiap divisi. Tentunya videonya juga dikemas semenarik mungkin. Lalu ada Twitter dengan uname-nya KKN 78 Sidokumpul juga. Di sini kita juga live report mengenai segala kegiatan dari kelompok 78 ini. Lalu di TikTok kita juga baru upload 1 video kemarin waktu rapat besar. Dan juga kita membuat perana luar. Jadi ini guna untuk memudahkan akses agar orang-orang bisa melihat media sosial kita dengan mudah gitu. Oke, baik, sekian presentasi dari divisi PDD. Mungkin ada tambahan dari Pak Trisna, monggo Pak. Ya Mbak, terima kasih. Mungkin slide nomor 3 Mbak. Nomor 3, ya. Ini? Iya, yang poin 5 itu. Iya. Iya. Dan masih banyak lagi itu kayak perintilannya gitu sih Pak, kayak stiker, terus habis itu banner dan lain sebagainya sama editing video gitu sih Pak. Ya enggak, maksud saya guyon Mbak, itu sepertinya curahan hati gitu ya, dan masih banyak lagi gitu. Iya. Oke. Ya, jadi sudah include semua ya, Facebook, Twitter, Instagram. Iya. Ya intinya nanti dari kegiatan semua divisi itu di yang membantu, yang istilahnya membantu kan nanti timnya Mbak Siti ya, dan kawan-kawan. Ya, itu memang sebagai bukti kegiatan ya, karena itu penting sekali. Masyarakat ya, jangan lupa nanti juga itu mainan hashtag juga ya, hashtagnya kan kemarin sudah saya kirimkan di grup itu. Terus ini Mbak, ini kira-kira di PDD ada berapa mahasiswa yang bergabung? Hanya 4 Pak kebetulan. Wah 4 ya, ini kurang harusnya tambah 1 lagi harusnya. Karena gini Mbak, harapan saya juga untuk terkait dengan berita online ya, bukan yang media cetak, media online seperti misal Tribun News atau berita bangsaonline.com atau apa gitu. Nah harapannya mungkin salah satu anggota dari anggotanya Mbak Siti nanti bisa bantu untuk mencarikan ya, kira-kira media online mana yang bisa memberitakan kegiatan ini secara, kalau free ya alhamdulillah, tapi kalau berbayar mungkin bisa diinfokan ke saya gitu. Kira-kira berapa biayanya, enggak apa-apa. Ya harapannya seperti itu sih. Jadi kalau misalnya ada media yang mau memberikan berita gratis, meliput kegiatan ini secara free, ya syukur-syukur bisa seperti itu. Ya, tapi nanti saya juga akan cari ya link untuk berita online yang ada di Gresik. Ya, di Gresik itu kebetulan memang ada beberapa penyedia berita yang meliput berita yang gratis. Tapi saya kurang tahu apakah nanti harus ngantri, harus apa, itu saya kurang tahu. Tapi dari PDD ini saya harap bisa nanti mencarikan alternatif berita online yang free gitu Mbak. Oh iya Pak. Oke Pak, siap. Ya itu sih
apa namanya terkait dengan tambahan ya di tim divisinya PDD ya. Untuk yang lainnya sudah oke lah, sudah tinggal eksekusi aja kan ya. Artinya ada kegiatan di pos, ada kegiatan di pos gitu. Iya, iya Pak. Ya Mbak, sudah cukup mungkin untuk presentasinya. Oke, sekian presentasi dari tim PDD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Torik ya, sudah cukup Mas. Untuk kelompok 78 ini saya nggak khawatir karena dari awal sudah saya nilai memang progresif untuk progres reportnya, kegiatannya, planningnya, insya Allah saya percaya bisa lah ya, insya Allah bisa. Satu lagi saya lupa, yang mungkin tadi belum masuk itu luaran artikel sama modul. Ya itu kira-kira kalau dipetakan divisi mana saja yang mau membuahkan hasil artikel ilmiah sama modul Mas Torik. Itu belum sepertinya. Baik, Pak. Ya, tapi sebenarnya apa sudah dipetakan? Kemarin itu sudah sempat mau kami petakan dari teman-teman beberapa divisi seperti UMKM atau dari penyuluhan toga, Pak. Tapi kan masih bingung nantinya itu apa ya, maksudnya programnya yang masuk seperti itu. Iya, Mas. Ya, jadi misalnya seperti yang saya sampaikan kemarin ya, waktu pembekalan. Yang pertama titik ya antanya ada titik G, modul sama artikel ilmiah. Untuk yang TDG teknologi tepat guna memang harus 2 ya. TTG untuk yang apa namanya tema wajib sama TTG yang tema penunjang ya. Yang tema wajib bisa diambil dari hasil UMKM ya atau dari pariwisata. Pasti banyak itu kan kemarin kegiatannya kan banyak tadi. Terus untuk yang artikel bisa diambil, monggo diambil dari tema wajibnya dari UMKM atau diambil dari pariwisata juga bisa diceritakan, dibuatkan modulnya. Apakah nanti misal dihasilkan dari tanaman toga tadi ya, tanaman kunyit, jahe, serai itu bisa dijadikan modulnya lebih bagus. Lalu untuk yang tema penunjangnya misal merupakan inovasi pembelajaran ya, itu juga bisa. Atau yang lain silakan dipilih lah ya, bisa dipilih. Pokoknya luarannya ada 2, tiap-tiap artikel ilmiah sama tema untuk yang modul ya. Yang penting bisa terwakili semua ya. 2 modul, 2 artikel ilmiah dan juga 2 teknologi tepat guna itu sudah bisa memenuhi untuk luaran dari KKN ini gitu ya. Itu yang kayaknya yang miss tadi saya kurang lupa ya, jadi artinya harus ada luaran tadi ya gitu Mas Dorek ya. Overall sudah bagus semua, konsepnya sudah baik ya, tinggal nanti didokumentasikan menjadi sebuah proposal dan bisa nanti disampaikan ke Bapak Lurah itu ya. Iya, Pak. Kira-kira mau ke sana hari apa itu? Senin ya? Iya, Pak, Senin, Pak. Senin ya, oke. Untuk hari Selasa monggo, saya insya Allah akan hadir juga. Memang Selasa itu saya memang ditugaskan untuk ke lapangan ya, untuk pendampingan ke lapangan, untuk pelaksanaan juga boleh. Jadi hari Selasa ya, hari Selasa. Ya monggo nanti timnya siapa pas kebetulan di situ ya akan insya Allah saya akan hadir. Tapi ya gitu ya, mohon bersabar ya. Jadi harus bergantian dengan kelompok 76, 77 sama 78 ya. Nah, kayak gitu Mas Torik ya. Terima kasih. Mungkin akan saya tutup juga kegiatan ini untuk sesi kali ini. Terima kasih. Ya, ada tambahan Mas. Ya. Mungkin itu Pak. Dari teman-teman bisa on cam biar foto semua Pak sama anggotanya Pak. Oh iya, saya juga lupa nih. Di kelompok yang lain jadi tadi enggak. Ya monggo silakan on cam. Ya mungkin teman-teman yang lain bisa on cam ya buat terus nggak apa-apa kok pakai kaos silakan nggak masalah. Iya nggak apa-apa bebas. Ini juga buat kebutuhan dari teman-teman PDD juga Pak. Oh PDD ya. Ayo silakan.
paling lagi siap-siap semua ini. Yang tadi lagi tiduran, moro-moro melek. Ini. Monggo. Yang lainnya mungkin nyalain semua, tolong. Ini kalau di Google Meet bisa enggak ya, di apa next slide itu enggak bisa ya? Kan terbatas ini areanya ini. Bisa dibuka semua kok, Pak. Oh, bisa ya. Oh ya, ada pengaturannya, ada di ini loh, di apa, change layout. Nah, lalu apa, pilihan telnya itu di expand jadi 40 berapa ya, maksimum sampai 49 kotak gitu. Bisa. Saya ambil foto sekarang. Mana masih banyak yang on cam ini. Masih banyak yang off cam. Dinyalakan. Ada yang garuk-garuk rambut, ada yang kebingungan, ada yang garuk-garuk kumis. Ayo, sudah? Ini saya juga jam 3 ada agenda, ayo. Ya udah, mungkin segini aja dulu, Pak. Segini aja dulu ya. Iya. Ya monggo, yang siapa, Mbak Siti, kalau mau ambil Ya, gambar Pak. silakan. Sudah siap semua ya teman-teman. Jangan lupa senyum. Oke. 1, 2, 3. Lagi gaya bebas mungkin. 1, 2, 3. Ini sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, langsung off cam semua. Ini kebiasaan ini. Kalau mungkin pas kuliah itu juga gitu, paling. Di off cam semua. Kalau saya enggak, biasanya saya panggil satu-satu. Oke, ya sudah ya. Untuk kegiatan apa namanya, pemaparan ya program kerja untuk semuanya, alhamdulillah sudah tersampaikan semua. Tinggal nanti bagaimana mengeksekusi apa kegiatannya. Nanti insya Allah saya hadir ya hari Selasa. Nanti kalau memang butuh pendampingan lagi, monggo nanti saya apa dikontak saja saya. Gitu. Oke Mas Torik ya, itu mungkin untuk sesi hari ini ya. Monggo dilanjutkan untuk proposalnya ya. Dan jangan lupa nanti untuk PPT, monggo nanti dikirimkan ke saya Mas Torik ya. Minta tolong dikoordinir, lalu dikirimkan ke saya untuk saya lihat dulu ya. Saya evaluasi lagi nanti. Oke, kita akhiri untuk sesi kali ini. Terima kasih semuanya ya sudah bergabung. Saya tutup. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.